Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazhab behaviorisme dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Program studi Manajemen Pendidikan Islam, Pasca Sarjana, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang. Mazhab behaviorisme dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Dipersembahkan oleh Sabrina S. Riyadi dan J. Antono. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam menikmati presentasi ini. Baiklah, kita mulai dari pokok bahasan. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan dalam presentasi ini adalah 1. Pengertian teori belajar behaviorisme. 2. Pengembangan teori behaviorisme menurut para tokoh. 3. Kekurangan dan kelebihan teori behaviorisme. 4. Penerapan teori behaviorisme dalam filsafat pendidikan Islam. Baiklah, sekarang kita bahas mulai dari pengertian teori belajar behaviorisme. Menurut Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Reber membatasi belajar dengan dua macam definisi. Pertama, belajar adalah proses memperoleh pengetahuan. Kedua, belajar adalah suatu perubahan kemampuan bereaksi yang relatif langgeng sebagai hasil praktik yang diperkuat. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Teori behaviorisme sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati. Teori belajar behaviorisme ini dikenal dengan sebuah teori yang dicetuskan oleh Geck dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru, sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Pengembangan teori behaviorisme menurut beberapa tokoh. Baiklah, pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa tokoh yang mengembangkan teori behaviorisme. Yang pertama, bahwa teori behaviorisme dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike mengemukakan bahwa adanya teori koneksionisme disebut juga dengan trial and error. Belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang disebut S dan respon selanjutnya disebut R, yang juga berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Tercapainya hubungan antara stimulus dan respon perlu adanya kemampuan untuk memilih respon yang tepat, serta melalui usaha-usaha atau percobaan-percobaan yang disebut trial, dan kegagalan-kegagalan selanjutnya disebut dengan error. Terlebih dahulu, bentuk paling dasar dari belajar adalah trial and error. Belajar adalah asosiasi antara kesan panca indera dan impuls untuk bertindak, atau terjadinya hubungan antara stimulus dan respon, yang disebut bond, sehingga dikenal dengan teori SR, bond. Ada 3 hukum belajar menurut teori Edward Lee Thorndike, yaitu 1. Law of Readiness, yang disebut dengan hukum kesiapan. Belajar akan berhasil jika subjek memiliki kesiapan untuk belajar. 2. Law of Exercise, disebut dengan hukum latihan. Belajar akan berhasil jika banyak latihan atau ulangan. 3. Law of Effect, yaitu jika respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat.
Sebaliknya, jika respon menghasilkan efek yang tidak memuaskan, maka semakin lemah hubungan antara stimulus dan respon tersebut. Kemudian, tokoh berikutnya adalah Ivan Petrovich Pavlov dalam behaviorisme, menghasilkan teori classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Teori ini dihasilkan berdasarkan pada eksperimen terhadap anjing. Teori belajar pengkondisian klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Kemudian, tokoh berikutnya adalah Bruce Frederick Skinner. Sering disebut Skinner. Beliau terkenal dengan teorinya, yaitu teori operant conditioning, atau disebut dengan teori pembiasaan perilaku respon. Respon terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu. Kekurangan dan kelebihan teori behaviorisme. Kelebihannya, Guru terbiasa untuk jeli dan peka pada kondisi belajar. Siswa memperoleh kemampuan dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Adapun kekurangan dari teori behaviorisme, yaitu memandang belajar sebagai asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Mengabaikan pengertian belajar sebagai unsur pokok. Proses belajar berlangsung secara teori. Penerapan teori behaviorisme dalam filsafat pendidikan Islam. pendidikan agama Islam, dalam realitanya menjadi tameng yang paling utama dalam mengatasi segala macam masalah akhlak. Rasul Muhammad berkata, "Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak." Teori belajar behaviorisme sangat cocok untuk direalisasikan, karena dengan adanya teori ini dapat dimanfaatkan untuk memudahkan pendidik, atau guru, dan peserta didik, atau siswa. Memunculkan teori belajar terpadu yang selaras dengan idealisme Islam yang tetap bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan khazanah intelektual Muslim, dan mengambil segi positif dari Barat, serta membuang hal-hal yang tidak sesuai dengan idealisme Islam. Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada proses pembelajaran yang efektif dan efisien, yang dapat mengantarkan peserta didik dapat mencapai tujuan belajar, bahkan tujuan hidupnya. Terima kasih. Syukron.